Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dosen pengaku Bapak Muhammad Alwi MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotaan yang pertama Zuhairah, yang kedua Ibu Apriyani, yang ketiga saya sendiri Rita Febrianti. Saya Zuhairah. Di sini saya akan memaparkan apa saja sih dalam video ini yang dibahas. Di sini kita akan membahas tentang kafaah dalam perkawinan. Di sini kita akan membahas tentang pertama yaitu pengertian dari kafaah itu sendiri, yang kedua yaitu hukum dasar kafaah, yang ketiga tujuan dari kafaah, yang keempat itu kriteria apa saja kafaah itu menurut para ulama, yang kelima yaitu batas waktu dari kafaah itu sendiri, yang keenam yaitu kesimpulan. Langsung saja ke pengertian dari kafaah. Kafaah berasal dari kata bahasa Arab yaitu kafa yang berarti sama atau setara. Menurut Tihami dan Sohari Saharani dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat, kajian fikih nikah lengkap, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafaah atau kufu dalam perkawinan atau pernikahan menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan tersebut, atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukannya, sebanding dengan tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Jadi, tekanan dalam kafaah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian. Selanjutnya yaitu tujuan adanya kafaah. Tujuan adanya kafaah itu untuk agar jika suatu rumah tangga didasari dengan kesamaan, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka rumah tangga tersebut akan tentram, bahagia, dan akan selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika di dalam suatu rumah tangga tersebut tidak ada kecocokan antar pasangan, maka mungkin bisa jadi tidak akan tentram rumah tangganya. Dasar hukum kafaah terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Dalam surat ini menjelaskan bahwa perempuan keji dengan laki-laki yang keji, begitupun sebaliknya perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Pertanyaannya, kenapa harus seperti itu? Nah, ini jawabannya, agar ada kesetaraan antara perempuan dan laki-lakinya, agar tidak ada penyesalan. Nah, tapi di dalam kafaah itu sendiri, perkawinan boleh-boleh saja tidak seperti kriteria yang ada pada ayat tersebut. Asalkan kedua belah pihak saling ridho atau menerima, karena kafaah itu sendiri bukan syarat sahnya perkawinan atau pernikahan. Lalu kriteria yang digunakan untuk menentukan kafaah menurut para ulama. Contohnya kita ambil pendapat dari Imam Syafi'i. Yang pertama itu agama. Dalam hal ini itu ibadah dan akhlak. Jika seorang itu ibadahnya bagus, insya Allah akhlaknya juga baik. Yang kedua nasab. Dalam hal ini sangat penting harus melihat latar belakang keluarga perempuannya atau laki-lakinya. Nah, yang ketiga itu adalah usaha atau pekerjaannya. Di sini kalau bisa yang setara antara gaji dan pekerjaannya, atau laki-lakinya yang lebih terjamin pekerjaan daripada si perempuan. Yang keempat itu kemerdekaan diri dan terbebas dari cacat. Dalam hal yang ini, apabila salah satunya itu menerima, mengikhlaskan, itu tidak jadi masalah. Sekarang kita bahas apakah ada waktu berlakunya kafaah. Nah, jawabannya itu ada. Jika selesai akad, lalu ada hal yang tidak diinginkan itu terjadi, itu udah menjadi bukan soal lagi, karena batas waktu kafaah hanya diukur ketika berlakunya akad nikah. Dari kesimpulan materi ini, kafaah adalah sebuah jalan tengah atau ikhtiar dalam hal kesetaraan dalam perkawinan. Kafaah di sini untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari semua itu, kafaah bukanlah menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah pernikahan.
Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Apabila di dalam video kami ataupun penyampaian kami terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.